belajar tentang daur hidup makhluk hidup yang seperti semalam. Tapi ini perbaikan siklus 2 Ibu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Hari ini kita berdoa untuk memulai pelajaran. Coba dimulai. Bismillah. Memahami konsep dasar tentang siklus hidup makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, peserta didik membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Ibu akan mengabsen pada pagi hari ini. Coba yang pertama, Alfarifki. Ada Bu. Akmal. Ada Bu. Atika Fairuz. Ajlin Syahri. Ada Bu. Bayu Syaputra. Ada Bu. Dwi Putra. Ada Bu. Fahri Naufal Khairi. Ada Bu. Paranisa Azmi. Ada Bu. Kesya Ramadhani. Ada Bu. Kalila Jahra. Ada Bu. Muhammad Bambang Wahyudi. Ada Bu. Marvin Irfiansyah. Ada Bu. Muhammad Ujair Fahmi. Ada Bu. Sri Wahyuni. Ada Bu. Terima kasih anak-anak Ibu yang telah hadir hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran hari ini, coba saksikan video yang akan Ibu tayangkan. hidup hewan ini ada daur hidup hewan yang bertelur dan ada daur hidup hewan yang melahirkan. Setiap hewan pasti mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan.
dewasa, hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun dalam hidup pada beberapa kelompok hewan ternyata berbeda-beda. Untuk lebih memahaminya, berikut ini adalah uraian mengenai contoh-contoh hewan yang mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Daur hidup hewan yang bertelur, pertama ada kupu-kupu, kedua ada kecoa, yang ketiga ada katak, dan yang keempat ada nyamuk. Baik, untuk lebih memahaminya, kalian akan Ibu bagi dari berbagai kelompok. Coba buat kelompoknya ketua kelas. Di sini tugas kalian membuat diorama seperti yang Ibu buat ini di depan. Coba kerjakan. Ini dia yang akan kalian kerjakan, Ibu akan bagi. Coba dikerjakan bersama teman kelompoknya seperti yang akan membuat di depan. Bandang pertama. Ini dia kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan diorama tentang kupu-kupu. Diorama kupu-kupu itu ada telur, lalu menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Spayati, Sipadahra, Aditya. Dan kami membuat peran kupu-kupu. Bukan, ini apa? Telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Peran kupu-kupu untuk penyerbukan kupu-kupu secara tidak sengaja memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, metamorfosis adalah sebuah proses berubahnya bentuk fungsi tubuh hewan. Namun tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Itulah sebabnya daur hidup hewan ada yang mengalami metamorfosis, ada pula yang tidak. Sebutan hewan kemudian tidak mengalami metamorfosis adalah ametamerfosis. Jenis hewan yang biasanya mengalami metamorfosis adalah serangga dan amfibi. Sedangkan jenis hewan yang biasanya tidak mengalami metamorfosis atau ametamorfosis adalah mamalia, reptil, unggas, serta ikan. Fase metamorfosis ini kemudian juga masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba satu orang. Ya, dipegang. Setiap hewan pasti mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan daur hidup dimulai saat keluar dari telur induknya hingga dewasa. Coba maju ke kelas. Ini kerjakan sebagai bahan kalian. Apakah kalian sudah mengerti atau tidak? Bagi ke teman-temannya ya, Bang. Jika sudah selesai, kumpul ke depan. Coba ketua kelas kumpulkan. Lihat teman-temannya. Ya, kumpulkan, Bang. Sudah ke depan aja. Kasih fokus. Si Arsa nggak Terima nampak. kasih ya, Bang. Terima kasih Ibu ucapkan untuk pembelajaran kita hari ini.